Selamat siang semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Kalau ada sampah-sampah di bawah kursi, meja, tolong diangkat ya, taruh di tempat sampah. Ya, jadi sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, boleh satu orang pimpin doa? Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke materi kita ambil absen dulu ya. Adit, Rifki, Juwita, Danang, Winda, Rahmat. Rahmat ada? Rahmat Alfa ya. Ya, jadi pada pertemuan pertama kita kali ini cuma satu orang yang tidak hadir. Ya, jadi kita lanjut. Sebelum kita masuk ke materi kita, jadi tujuan pembelajaran kita pada semester ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi permasalahan dan memecahkan suatu masalah tersebut dengan siswa harus aktif di kelas, aktif berdiskusi dalam kelas. Itu tujuan pembelajaran kita. Ya, kita lanjut. Jadi di sini siapa yang pernah pergi ke warnet? Entah itu pergi bermain di warnet atau cuma pergi melihat ke warnet. Ya, jadi warnet itu merupakan contoh dari sebuah jaringan komputer. Jadi materi kita kali ini tentang jaringan komputer. Di sini ada yang tahu apa itu jaringan komputer? Tadi kan sudah dikasih contoh, jaringan komputer itu warnet. Contohnya itu sebuah warnet. Jadi ada yang bisa untuk mendefinisikan apa itu jaringan komputer? Ya, jadi kalau belum ada yang tahu, jaringan komputer itu adalah dua atau lebih komputer yang saling terhubung menggunakan sebuah media atau perangkat sehingga membentuk suatu jaringan komputer yang dapat untuk sharing data, berbagi sumber daya, hingga untuk bertukar informasi. Itu merupakan definisi dari jaringan komputer. Kita lanjut ke manfaat jaringan komputer. Jadi manfaat jaringan komputer di sini yaitu jaringan komputer akan memungkinkan untuk memanajemen sebuah sumber daya yang lebih efisien. Misalnya, banyak pengguna dapat berbagi printer dalam satu jaringan. Jadi printer itu dapat berbagi dengan klien-klien yang lain di sebuah jaringan komputer. Itu contoh manfaat dari jaringan komputer. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut dulu ke materi kita tentang jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer di sini terbagi 3, yaitu local area network, metropolitan area network, dan wide area network. Ya, jadi
ketiga ini merupakan jenis jaringan komputer. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu local area network. Local area network di sini merupakan jaringan komputer yang sangat terbatas atau hanya melingkupi sebuah ruangan sampai gedung bertingkat. Itu merupakan local area network. Yang contohnya tadi, warnet itu termasuk local area network. Dan juga lab komputer yang ada di sekolah ini contohnya. Itu merupakan contoh dari local area network. Kita lanjut. Yang kedua yaitu metropolitan area network. Ya, jadi MAN di sini merupakan jaringan yang sudah lebih luas atau skalanya sudah lebih luas dari LAN tadi. Jadi MAN ini yaitu kumpulan dari LAN-LAN yang terhubung menjadi satu, yang skalanya itu melingkupi sebuah kota. Ya, jadi kita lanjut yang ketiga, yaitu wide area network atau disingkat dengan WAN. Jadi WAN di sini itu jaringannya itu sudah lebih luas dari yang LAN dan MAN tadi. Kalau dilihat dari LAN MAN tadi, jaringan WAN itu sudah melintasi sebuah kota, negara maupun benua. Saya kasih contoh WAN di sini, yaitu ada sebuah kampus A dan kampus B. Kampus A merupakan induk dari kampus B, sedangkan kampus B ini hanya cabang dari kampus A tadi. Ya, jadi servernya ada di kampus A dan mengelola juga kampus B yang jaraknya itu berjauhan, bisa antar kota. Nah, itu contohnya dari WAN tadi. Skalanya itu sudah lebih luas daripada LAN MAN. Kita lanjut. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut dulu ke materi kita, yaitu perangkat-perangkat jaringan komputer. Jadi, ada yang tahu di sini apa itu perangkat-perangkat jaringan komputer? Atau ada yang pernah lihat perangkat jaringan komputer? Ya, jadi kalau belum ada yang tahu, perangkat jaringan komputer ini melingkupi yaitu PC, NIC. PC ini merupakan personal komputer atau biasa kita lihat itu komputer itu contohnya. Di sini tidak ada LCD ya, karena kita tidak masuk di lab, jadi kita tidak menggunakan LCD. Jadi kita lanjut saja ke NIC. NIC di sini singkatan dari Network Interface Card. NIC ini biasa kita dapatkan itu dia ada di dalam laptop ataupun PC kita, atau biasa disebut juga itu kartu jaringan. Kita lanjut di oh iya, kalau belum ada yang tahu gambar NIC itu, cuma sayangnya di sini kita tidak menggunakan LCD ya. Jadi kita lihat saja di sini. Ya, di sini jadi ada gambar dari NIC tadi. Di sini ada yang dapat lihat di sini. Kira-kira boleh dapat lihat gambar dari NIC. Ya, jadi ini merupakan gambar dari NIC. Ini biasanya dia terpasang di dalam laptop. Ini laptop, contohnya di dalam sini ada. Ini merupakan kartu jaringan namanya. Ya, jadi kita lanjut. Yang selanjutnya itu perangkat kabel. Jadi kalau kita membangun jaringan komputer, kabel ini sangat penting untuk kita membangun sebuah jaringan komputer. Kabel di sini terbagi menjadi 3. Di sini ada kabel koaksial,
bisa dilihat di sini kabel koaksial dan juga kabel fiber. Ya, jadi ini kabel koaksial bisa dilihat, dan ini kabel fiber optik dan juga kabel twisted pair. Tapi jika kita ingin membangun jaringan komputer seperti di lab komputer kita, itu kita menggunakan yang kabel ini yang namanya twisted pair. Tapi twisted pair ini juga dia terbagi dua. Ada yang namanya STP atau Silk Twisted Pair, dan juga UTP atau UTP, atau dia singkatan dari Unsealed Twisted Pair. Yang biasa kita gunakan untuk membangun jaringan komputer itu kita menggunakan kabel UTP, Unsealed Twisted Pair. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke hub dan switch. Hubs dan switch ini juga sangat penting untuk kita membangun sebuah jaringan komputer. Hub dan switch di sini merupakan sebuah media penghubung antar komputer. Jadi kita dapat menghubungkan komputer kita dengan menggunakan switch ini, sehingga dapat berkomunikasi. Ini merupakan gambar switch dan hub. Kita bisa lihat di sini. Di sini bisa lihat ini merupakan gambar switch dan hub. Lalu ada juga konektor. Ya, konektor di sini dia ada beberapa tipe konektor yang biasa digunakan. Ada konektor yang biasa kita gunakan untuk membangun jaringan LAN, itu kita menggunakan konektor RJ45. Nanti kita akan mempraktekannya minggu depan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, yuk kita mengakhiri. Kita review sedikit dulu ya tentang materi yang sudah kita dapat tadi. Ya, jadi materi jaringan komputer itu sebenarnya sudah banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi warnet. Warnet itu kan pasti di sini sudah banyak yang pernah pergi ke warnet. Jadi sudah pernah melihat itu contoh dari jaringan komputer. Contohnya itu perangkat-perangkat yang terhubung dalam jaringan komputer. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri, kita catat dulu tugas ya. Tugas untuk minggu depan. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan perangkat-perangkat dari jaringan komputer. Nomor 2, jelaskan manfaat dari jaringan komputer. Ya, jadi tugas untuk minggu depan itu ya, 2 nomor saja. Ya, jadi sebelum kita menutup kegiatan belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Satu orang bisa memimpin doa lagi untuk menutup kegiatan belajar mengajar kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Oh iya, jadi sebelum kita pulang, jadi jangan lupa minggu depan kita praktek untuk crimping kabel. Jadi sediakan alat dan bahannya, yaitu cukup saja sediakan kabel UTP tadi dengan konektor RJ45. Jadi itu jangan lupa ya. Jadi sampai ketemu minggu depan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.